Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Azhara dengan NIM 2023 1221081. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari manajemen perubahan pada PT Sariguna Prima Tirta Tbk Company atau yang dikenal dengan Clio. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas mulai dari latar belakang perubahan, hasil analisis, hingga strategi implementasinya. Nah, pada bagian ini saya melihat bahwa perubahan organisasi saat ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena persaingan industri, khususnya industri air minum dalam kemasan, semakin ketat dengan banyaknya kompetitor besar. Selain itu, perilaku konsumen juga berubah. Sekarang konsumen lebih memperhatikan kualitas, kebersihan, dan kesehatan produk yang mereka konsumsi. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal. Nah, oleh karena itu, Clio melakukan perubahan organisasi sebagai bentuk adaptasi agar tetap bertahan dan mampu bersaing di pasar. Kemudian pada bagian profil dan perusahaan. Nah, di PT Clio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan. Dengan skala nasional, perusahaan ini dikenal dengan produk air murni yang memiliki kualitas tinggi. Nah, dalam menghadapi persaingan, Clio melakukan perubahan penting. Pertama, perubahan pada teknologi produksi dengan menggunakan sistem filtrasi modern agar kualitas air lebih terjamin. Nah, kedua, perubahan pada sistem distribusi untuk memperluas jangkauan pasar ke berbagai daerah. Ketiga, perubahan pada sumber daya manusia dan budaya kerja agar lebih adaptif dan inovatif. Nah, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dalam dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Kemudian, pada slide teori perubahan. Nah, dalam menganalisis perubahan digunakan teori dari Kurt Lewin yang terdiri dari 3 tahap. Nah, tahap pertama adalah tahap unfreeze, yaitu tahap di mana perusahaan mulai menyadari bahwa perubahan itu penting. Dalam kasus Clio ini terjadi karena tekanan persaingan dan kebutuhan konsumen. Kemudian tahap yang kedua yaitu change, yaitu tahap pelaksanaan perubahan. Di sini perusahaan mulai menerapkan teknologi baru, mengubah strategi pemasaran, dan meningkatkan sistem distribusi. Nah, tahap yang ketiga adalah refresh, yaitu tahap penyesuaian agar perubahan menjadi kebiasaan baru dalam organisasi, seperti menetapkan SOP baru dan budaya kerja yang lebih inovatif. Kemudian perubahan ini termasuk perubahan terencana, planned change, karena dilakukan secara sistematis. Kemudian pada slide analisis perubahan. Nah, jika dianalisis lebih dalam, perubahan pada Clio didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu persaingan industri yang tinggi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, terdapat hambatan yang bisa mengganggu proses perubahan. Misalnya, adanya resistensi dari karyawan yang merasa sulit beradaptasi. Kemudian, biaya investasi teknologi yang cukup besar. Kemudian, keterbatasan kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem baru. Jadi, perubahan ini tidak hanya soal peluang, tetapi juga tantangan yang harus dikelola dengan baik. Kemudian, pada stakeholder. Nah, perubahan organisasi tentu melibatkan beberapa pihak atau stakeholder. Dalam kasus Clio, stakeholder yang terlibat antara lain manajemen, karyawan, konsumen, distributor, investor, dan pemerintah.
Nah, manajemen biasanya sangat mendukung karena yang merancang perubahan. Konsumen juga mendukung karena mendapatkan produk yang lebih baik. Namun, karyawan memiliki respon yang beragam. Ada yang mendukung, tetapi ada juga yang merasa terbebani atau takut dengan perubahan. Nah, oleh karena itu, peran stakeholder sangat penting dalam melakukan keberhasilan atau perubahan. Pada slide selanjutnya yaitu ada resistensi dan solusi. Nah, pada resistensi merupakan hal yang wajar dalam perubahan organisasi. Nah, pada Clio, resistensi bisa berupa penolakan terhadap teknologi baru, ketakutan kehilangan pekerjaan, serta kurangnya pemahaman terhadap perubahan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan beberapa strategi. Pertama, komunikasi yang efektif agar karyawan memahami tujuan perubahan. Kedua, pelatihan agar karyawan mampu menggunakan sistem baru. Ketiga, melibatkan karyawan dalam proses perubahan agar mereka merasa memiliki, dan yang terakhir melakukan perubahan secara bertahap agar tidak terlalu membebani. Kemudian dengan strategi ini resistensi bisa dikurangi bahkan berubah menjadi dukungan. Nah, pada selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi perubahan dilakukan berdasarkan model Lewin. Pada tahapan phase, perusahaan melakukan sosialisasi dan membangun kesadaran akan pentingnya perubahan. Kemudian pada tahap change, perubahan mulai menerapkan teknologi baru, memperluas distribusi, dan melakukan pelatihan karyawan. Kemudian pada tahap refresh, perusahaan menetapkan sistem baru sebagai standar, membuat SOP, serta memperkuat budaya kerja yang adaptif. Yang penting di sini adalah perubahan dilakukan secara bertahap dan realistis agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan berhasil atau tidak. Nah, indikator keberhasilan antara lain peningkatan efisiensi produk, kualitas produk yang lebih baik, kepuasan konsumen, dan serta kemampuan karyawan dalam beradaptasi. Nah, metode evaluasi yang digunakan meliputi laporan kinerja, wawancara dengan karyawan, kuesioner, observasi langsung, serta penggunaan KPI. Nah, dengan evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan ke depannya. Kemudian, slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan ini, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Clio melakukan perubahan organisasi secara terencana untuk meningkatkan daya saing. Nah, perubahan ini mencakup aspek teknologi, distribusi, dan sumber daya manusia. Keberhasilan perubahan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik, dukungan stakeholder, serta strategi dan mengatasi resistensi. Kemudian, sarannya yaitu yang diberikan adalah perusahaan itu perlu terus meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, memperkuat komunikasi internal, serta melakukan evaluasi secara berkala. Nah, selain itu, perusahaan juga terus berinovasi agar mampu bersaing dalam industri yang semakin ketat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.